Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai metabolisme protein. Metabolisme protein ini sangatlah penting bagi seorang bidan. Karena pada saat proses kehamilan terdapat sintesis protein yang sangat harus dijaga dan harus sesuai reaksi kimianya agar dapat berhasil kehamilannya baik mental maupun fisik agar jabang bayi menjadi bayi yang mulus dan sehat jasmaninya. Pada pertemuan kali ini, metabolisme protein diingatkan sedikit mengenai protein. Protein adalah merupakan makromolekul yang terdiri atas polipeptida. Terdapat banyak ikatan peptida. Setiap peptida tersusun atas asam amino sebagai penyusun terkecil atau monomernya. Penyusun dari protein adalah asam amino. Bahan baku dari protein adalah asam amino. Protein isinya adalah asam amino. Lalu asam amino itu apa? Asam amino adalah turunan dari asam karboksilat yang satu atom H-nya diganti dengan NH2. Jadi asam amino itu adalah suatu senyawa kimia yang memiliki gugus asam karboksilat, gugus NH2, lalu ada atom H, ya. Dan juga terdapat struktur samping yang khas untuk setiap jenis asam amino. Protein disusun oleh senyawa. Senyawa itu kan disusun oleh unsur kimia. Maka unsur penyusun dari protein ini antara lain karbon atau C, hidrogen atau H, oksigen atau O. Di dalam struktur yang ada di dalam gambar primer ya, di situ ada huruf C, huruf N, huruf H, huruf O. Nah, itu adalah pelambangan ya untuk unsur-unsur penyusun protein tersebut. Lalu untuk strukturnya tadi sudah dipelajari mengenai apa sih penyusunnya, terdiri dari apa sih protein itu. Yang kemudian dibahas adalah mengenai strukturnya. Struktur protein memiliki 4 hierarki atau 4 tahapan, 4 level. Struktur protein ini di level pertama ada struktur primer. Gambarnya seperti ini. Struktur primer itu adalah struktur protein yang paling sederhana dan paling rendah levelnya. Lalu disusun oleh apa struktur protein? Disusun atas untayan-untayan asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Di sini ada asam amino, lalu ada asam amino yang lain. Dihubungkan atau diikatkan satu asam amino dan asam amino yang lain dengan ikatan peptida menghasilkan untayan ya atau rantai yang lurus. Di sini baru berupa rantai yang lurus dan struktur primer ini belum memiliki fungsi sebagaimana yang telah kita ketahui fungsi protein apa, belum. Di sini hanya berupa komposisi asam amino saja.
Lalu untuk struktur level kedua adalah struktur sekunder. Struktur sekunder pada gambar adalah yang B ya, yang ini, yang tinggi. Ini adalah struktur level kedua. Struktur sekunder ini adalah struktur primer yang sudah memiliki interaksi antara unsur-unsur di dalam setiap asam aminonya. Interaksi antar struktur asam amino ini dinamakan dengan gaya antar molekul. Ini merupakan gaya penstabil bagi struktur agar bisa membentuk helix atau struktur spiral seperti ini. Ada struktur alfa dan beta sheet. Pada struktur sekunder ini ada struktur yang berupa struktur alfa dan struktur beta sheet ya. Kalau untuk gambar yang di sini ini adalah struktur alfa. Lalu di sini ada jenis-jenis ikatannya, diantaranya dihubungkan oleh ikatan hidrogen, gaya van der Waals, jembatan disulfida. Ini sangat banyak ikatannya sehingga dapat menstabilkan bentuk seperti ini. Ya, ini namanya alpha helix ya. Lalu ini sama dengan struktur primer, belum memiliki fungsi. Kemudian struktur level ketiga adalah struktur tersier. Protein ini baru memiliki fungsi pada struktur tersier atau struktur kuarterner. Sebagian ada yang sudah berfungsi di struktur tersier dan ada juga yang baru berfungsi atau memiliki fungsi di struktur kuarterner. Di dalam struktur tersier dan kuarterner di sini terdapat folding, lipatan-lipatan ya, sehingga struktur ini membentuk suatu konformasi atau suatu bentuk ya yang dapat bersesuaian dengan fungsinya sehingga struktur tersebut memiliki fungsi ya. Ini adalah struktur hierarki ketiga, struktur tersier dan struktur hierarki keempat yaitu kuarterner. Di sini ada fungsinya kalau udah di sini. Banyak gaya penstabil selain yang tadi. Ada gaya penstabil berupa ikatan ionik ya, yaitu elektron dan ion ya saling berinteraksi di sini. Selain ikatan hidrogen dan ikatan van der Waals, ada juga penstabil-penstabil yang lain pada struktur tersier dan kuarterner ya. Jadi ada 4 struktur protein. Lalu untuk yang selanjutnya adalah di sini protein terus mengalami regenerasi. Di sini adalah ada contoh otot ya yang merupakan protein penyusunnya dan juga darah. Darah juga merupakan protein penyusunnya. Lalu di sini dalam tubuh protein ini mengalami degradasi dan sintesis. Untuk dapat menjalankan fungsinya, protein senantiasa mengalami 2 siklus ini. Ada degradasi dan ada sintesis. Dalam metabolismenya dibedakan menjadi sintesis asam amino dan katabolisme asam amino. Sintesis asam amino merupakan tahap pembentukan protein yang utama terjadi di dalam sel, melibatkan DNA melalui proses replikasi, transkripsi,
dan translasi, kadang disebut sebagai dogma sentral proses tersebut ya. Kemudian katabolisme asam amino. Katabolisme asam amino, penguraian protein menjadi asam amino melibatkan proses transaminasi, deaminasi, menghasilkan asam alfa ketoglutarat dan alfa ketoglutarat ya. Ini adalah bagan dogma sentral atau pembentukan protein. Mula-mula DNA yang beruntai tunggal dapat mengalami replikasi atau perbanyakan. Replikasi itu adalah kopi atau perbanyakan untai tunggal menjadi banyak ya, agar dapat dihasilkan protein. Lalu setelah replikasi DNA itu mengalami transkripsi. Transkripsi itu apa? Pengubahan DNA menjadi RNA ya. Di sini kemudian setelah itu transkripsi itu mengalami replikasi juga menjadi banyak, lalu RNA mengalami translasi menjadi protein. Protein ini bisa juga mengalami pembentukan menjadi struktur tersier atau kuaterner yang stabil ya. Lalu di sini bisa juga RNA itu diubah kembali menjadi DNA melalui proses reverse transcription ya. Nah, ini adalah tahapan mulai dari DNA, lalu menjadi RNA, lalu menjadi protein melalui tahapan replikasi, transkripsi, dan translasi ya. Lalu di sini juga bisa terjadi reverse transcription dari DNA menjadi RNA ya. Nah, pada tahapan ini banyak sekali enzim yang terlibat di dalamnya. Lalu apa saja tahapan-tahapan secara detailnya ya, nanti akan dijelaskan. Sumber asam amino sebagai bahan baku protein berasal dari asupan nutrisi berbahan protein, proses sintesis vitamin non-esensial, degradasi protein dalam tubuh. Jadi kalau tidak mendapatkan asupan nutrisi yang berbahan protein, kebutuhan protein tubuh itu didapat dari degradasi protein yang ada di dalam tubuh. Maka haruslah mengkonsumsi nutrisi berbahan protein ya. Lalu fungsi asam amino membentuk protein yang dibutuhkan, membentuk glukosa, membentuk badan keton, menghasilkan energi, membentuk derivat asam amino, molekul lain yang berbahan bukan protein. Nah, ini adalah asam amino ya, jenis-jenis asam amino, dan ternyata asam amino 1 dapat membentuk asam amino yang lain. Pada saat asam amino ini tidak dibutuhkan dari makanan, maka asam amino yang akan diperlukan secara esensial ya, dan asam amino yang sangat urgent untuk kebutuhan metabolisme akan diubah dari asam amino yang lain. Misalnya kita butuh alanin dengan segera. Berarti kalau tidak ada makanan yang berasal dari alanin, dapat diubah dari piruvat menjadi aranin. Ya. Lalu misalnya glisin. Glisin ini butuh sekali. Bisa diubah dari glikosilat, glutamat, alanin, kolin, serin. Ya. Dan seterusnya. Lalu untuk katabolisme protein terbagi 2 tahap. Ada alfa amino dan rangka atom C. Pada alfa amino seperti apa?
Pemisahan gugus alfa amino berlangsung di hati melalui dua proses, yaitu proses transaminasi dan deaminasi. Perpindahan gugus amina dari gugus alfa ke gugus lainnya. Aminasi, enzim transaminase, dan koenzim vitamin B6. Aminasi menggunakan senyawa alfa-ketoglutarat menghasilkan glutamat. Deaminasi oksidatif, enzim glutamat dehidrogenase dan koenzim NAD atau NADP sebagai oksidan membebaskan amonia atau NH3 ya pada proses deaminasi oksidatif. Padahal sifat amonia ini bersifat toksik dan tidak larut di dalam air, sehingga untuk dapat membuang asam NH3 ini, maka diperlukan pengubahan NH3 menjadi urea. Bagaimana siklus urea ini terjadi di dalam tubuh? Siklus urea disebut juga siklus ornitin, adalah reaksi pengubahan amonia menjadi urea. Reaksi ini sebagian besar terjadi di hati dan sedikit terjadi di ginjal. Hati merupakan pusat pengubahan amonia menjadi urea. Terkait fungsi hati, tempat detoksifikasi. Amonia kan toksik atau beracun, maka oleh hati atau di hati itu diubah dulu menjadi urea yang tidak beracun bagi tubuh. Lalu amonia merupakan hasil degradasi dari asam amino. Amonia bersifat racun sehingga dapat membahayakan tubuh apabila menumpuk di tubuh. Tubuh manusia tidak dapat membuang amonia dengan cepat, maka dari itu diubahlah dulu menjadi urea. Ini adalah tahapan dari siklus urea yang mana terjadi di mitokondria sitoplasma. Mitokondria dan sitoplasma, untuk mitokondria yang di mitokondria itu adalah yang menghasilkan karbomil fosfat tambah 2 ADP. Dan juga tahapan kedua di mitokondria yang sitrulin ya. Lalu untuk enzimnya di sini ada karbamyl fosfatase sintetase 1, ada ornitin transkarbamilase. Untuk tahapan yang selanjutnya terjadi di sitoplasma dari 3 sampai 5. Di sini mulai dari sitrulin aspartat, ATP, lalu menghasilkan arginosuccinat ya, dikatalisis oleh arginosuccinat liase sampai tahapan 5 arginin ditambah air, hasilnya produknya adalah ornitin dan urea, dikatalisisnya oleh enzim arginase. Nah, ini ya, untuk tahapan 1 dan tahapan 2 itu terjadinya di mitokondria, tahapan 3 sampai tahapan 5 di sitoplasma ya. Kalau di sitoplasma di luarnya. Lalu yang selanjutnya adalah katabolisme rangka atom C dari asam amino glukogen dan ketogen membentuk 7 jenis molekul metabolit sebagai berikut. Bisa menghasilkan pirufat, bisa menghasilkan asetil-CoA, dapat menghasilkan asetol asetat CoA, dan dapat menghasilkan alfa-ketoglutarat, dapat menghasilkan succinyl-CoA, dapat menghasilkan fumarat, oksaloasetat. Ya, ini adalah proses pada katabolisme rangka atom C. Ya, ini adalah prosesnya. Ya, ini adalah tahapan-tahapannya. Dari setiap tahap itu masuk asam amino di sini ya, dapat masuk di mana saja setiap asam amino sesuai dengan bagan ini. Jadi misalnya kalau terdapat asam amino tirosin, penilalanin, dan aspartat, maka akan masuk dalam siklus rangka atom C ini pada fumarat. Lalu untuk isoleusin, leusin, triptofan akan masuk di asetil CoA ya.
Selanjutnya pengenalan mengenai asam nukleat. Asam nukleat itu apa sih? Asam nukleat itu adalah merupakan makromolekul dalam inti sel yang mengandung semua informasi atau aktivitas maupun reproduksi sel. Ya, kalau jenisnya apa? Jenisnya terdiri dari DNA dan RNA. Lalu perannya apa? Perannya menyimpan informasi genetik dan proses replikasi dan transkripsi. Ya. Lalu asam nukleat itu strukturnya seperti ini ya. Ada nukleosida, penyusun dari asam nukleat itu ada nukleotida. Kalau nukleosida, basa purin atau pirimidin yang terikat dengan pentosa ya. Lalu kalau nukleotida adalah nukleosida dan ester fosfat. Basa purin utama ada adenin dan guanin dan basa pirimidin ada sitosin, timin, dan urasil. Lalu untuk fungsi nukleotida penting untuk semua sel, mengandung info genetik, komponen kofaktor enzim CoA, FAD, NAD, NADP, pembawa energi kimia, energi carrier seperti ATP, ADP, dan GTP. Prekursor ya fungsinya adalah zat untuk bahan pemula untuk proses sintesis DNA. Selain prekursor sintesis DNA, nukleotida juga merupakan prekursor sintesis RNA ya. Lalu molekul gula pada nukleotida. Ada dua jenis molekul gula yang berbeda yang terikat pada nukleotida yaitu ribosa dan 2-deoksiribosa. Ribosa merupakan molekul gula pada RNA, sedangkan 2-deoksiribosa merupakan molekul gula pada DNA ya. Jadi kalau yang kiri, yang segi 5 yang ini adalah di RNA dan segi 5 yang ini adalah di DNA. Ikatan gula ribosa dengan nitrogen pada atom nomor 1. Ikatan gula ribosa dengan fosfat pada atom C nomor 5. Nah, ini adalah strukturnya ya untuk diperhatikan ya. Lalu penamaan nukleotida di sini untuk nomor 1 yang basanya purin ada 2, adenin, guanin. Nukleosidanya adalah adenosin. Untuk yang adenin, nukleotidanya adenilat dan untuk RNA. Adenin yang purin, nukleosidanya deoksiadenosin, nukleotidanya deoksiadenilat. Lalu membentuk DNA dan seterusnya. Dan jika basanya pirimidin seperti sitosin, kalau nukleosidanya sitidin, maka nukleotidanya sitidinilat. Lalu menghasilkan RNA. Kalau basa pirimidinnya sitosin, nukleosidanya deoksisitidin dan nukleotidanya deoksisitidinilat. Ini akan menghasilkan DNA dan seterusnya ya. Sintesis DNA. Sintesis DNA ini penting ya karena DNA itu adalah informasi genetik yang diturunkan dari induk ke anak ya. Sintesis DNA terjadi di dalam berapa tahap? Ada replikasi, menghasilkan DNA baru dan DNA induk ya, menjadi lebih banyak DNA-nya. Melibatkan berapa enzim, helikase, primase, DNA polimerase, dan ligase. Helikase fungsinya apa? Membuka double helix ya. Di sini ada nih membuka ya, tadinya untai ganda menjadi untai tunggal. Primase membentuk cetakan template untuk perbanyakan DNA yang tadinya sedikit menjadi banyak dibantu oleh enzim primase ya, dapat membentuk cetakan atau primer atau template untuk perbanyakan DNA. Lalu SSBP, single strain binding protein, menjaga single strain agar tidak menyatu lagi. Nah, di sini ya. Kan ini takutnya nempel lagi, jadi dibantu oleh enzim SSBP.
Lalu DNA polimerase memperbanyak DNA dari ujung 3 ke 5. Ya. Nah, two strand harus saling komplementer satu sama lain. Kalau dua unta ya, pasangan basa AT dengan GC yang berikatan hidrogen. AT memiliki 2 ikatan hidrogen dan GC memiliki 3 ikatan hidrogen ya. AT itu adenin berikatan dengan timin, lalu GC itu guanin berikatan dengan sitosin ya. Nah, mana ikatan yang paling kuat ya? GC karena memiliki 3 ikatan hidrogen sehingga titik leleh untuk ikatan GC dapat diputuskan dengan suhu yang lebih tinggi daripada AT. Ya. Yang selanjutnya nih cooling down untuk prodi kebidanan ya biar nggak terlalu pusing. Terakhir merupakan tentang pencernaan dan penyerapan protein, penghancuran makanan secara mekanik oleh gigi melalui gerakan mengunyah ya. Makanan diubah menjadi ukuran yang lebih kecil selama proses ini kelenjar saliva atau ludah mengeluarkan saliva di antaranya mengandung Ca+, Ca2+, ya, Mg2+, Na+, K+, Cl-, HCO3, min, dan zat-zat organik seperti tialin atau amilase ya. Saliva membasahi makanan sebagai pelumas untuk memperlancar proses menelan menuju lambung melalui esofagus. Cairan lambung yang berperan dalam pencernaan protein adalah HCl. Enzim pepsin juga dapat mencerna protein di dalam lambung. Pemecahan molekul protein dengan cara hidrolisis dilaksanakan di lambung dan duodenum. HCl membuat pH yang baik untuk melakukan denaturasi dan hidrolisis sehingga dapat berjalan dengan lancar hidrolisis dan denaturasinya. Mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin oleh HCl. Pepsinogen merupakan enzim yang belum aktif yang disebut zimogen. Enzim pepsin mengkatalisis proses hidrolisis yaitu memecah molekul protein menjadi molekul yang lebih kecil. Jadi dihasilkan pepton, dihasilkan proteosa. Pepsin yang telah masuk juga mampu menjadi katalis dalam reaksi pepsinogen menjadi pepsin otokatalis. Makanan atau protein yang dihasilkan pada proses ini bersifat asam. Protein yang telah dihidrolisis disalurkan ke duodenum. Ya. Yang terakhir, makanan atau protein yang bersifat asam tersebut merangsang duodenum untuk menyekresi hormon yang mempengaruhi pankreas dan usus sehingga pankreas menyekresi tripsinogen, kimotripsinogen, dan beberapa hormon lainnya serta zat anorganik seperti Na+ dan Ca+ yang membantu proses pencernaan protein ya. Tripsinogen diaktifkan menjadi enzim tripsin oleh enterokinase. Molekul tripsin yang telah terbentuk dengan bantuan ion Ca+ juga mampu mengkatalisis perubahan tripsinogen menjadi tripsin. Tripsin dapat melaksanakan hidrolisis protein pada pH 8 sampai 9 dan telah mengalami denaturasi. Proses hidrolisis juga mampu dibantu oleh enzim kimotripsin. Perubahan kimotripsinogen menjadi kimotripsin dikatalisis oleh tripsin. Enzim tripsin maupun kimotripsin dapat menghidrolisis protein pepton proteosa menjadi polipeptida. Tapi yang dibutuhkan kan bukan polipeptidanya, jadi akan diubah kembali untuk menjadi asam amino. Polipeptida kemudian dihidrolisis lebih lanjut oleh enzim-enzim peptidase, yaitu karboksipeptidase memecah ikatan peptida pada ujung molekul yang mempunyai molekul mempunyai gugus karboksilat. Asam amino peptidase memecah ikatan peptida pada ujung molekul yang mempunyai gugus amina. Hasil akhir dari pencernaan protein adalah molekul-molekul asam-asam amino. Jadi asam amino ya produk akhirnya. Selanjutnya diserap melalui dinding. Lalu produk akhir kerja enzim-enzim peptidase adalah campuran asam amino bebas, dipeptida, tripeptida, dan oligopeptida yang semuanya diserap. Asam amino bebas diserap melalui mukosa usus oleh transport aktif yang dependen
natrium atau membutuhkan natrium. Lanjut kepada kebutuhan protein pada ibu hamil dan ibu nipas. Kebutuhan ibu hamil 1 gram protein setiap kilogram berat badan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada pemeriksaan plasma protein, ditemukan adanya penurunan pada fraksi albumin dan pula sedikit penurunan gamma globulin. Perubahan-perubahan dalam plasma protein ini dalam 1 minggu postpartum kembali kepada keadaan sebelum adanya kehamilan. Ya. Lalu untuk ibu nipas, kebutuhan ibu nipas protein diperlukan untuk pertumbuhan dan penggantian sel-sel rusak atau mati. Sumber protein dapat diperoleh dari protein hewani maupun protein nabati. Protein hewani antara lain telur, daging, ikan, udang, kerang, susu, dan keju. Sedangkan protein nabati, tahu, tempe, kacang. Ibu menyusui memerlukan tambahan protein 20 gram di atas kebutuhan normal, yaitu 16% dari tambahan 500 kilokalori yang dianjurkan. Kebutuhan protein pada anak. Asam amino yang dihasilkan dari proses pencernaan makanan diabsorpsi dan dibawa oleh darah ke hati. Sebagian asam amino diambil oleh hati, sebagian lagi diedarkan ke jaringan di luar hati. Hati merupakan organ tubuh tempat terjadinya proses katabolisme maupun anabolisme protein. Bila ada kelebihan asam amino dari jumlah yang digunakan untuk biosintesis protein, kelebihan tersebut akan diubah menjadi asam keto yang dapat masuk ke dalam siklus asam sitrat atau diubah menjadi urea. Jumlah asam amino yang terdapat di dalam darah tergantung pada keseimbangan antara pembentukan dan penggunaannya. Hati berfungsi mengatur asam amino di dalam darah. Ini adalah referensi yang digunakan. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.